ketika sedang melakukan riset tentang isu Papua Barat Merdeka dan keterkaitannya antara media-media massa milik globalis dan dukungan-dukungan negara kapitalis barat, riset saya membawa ke sebuah pemaparan unik dari Global Future Institute atau GFI, di mana salah satu anggotanya, yakni Hendrajit, telah beberapa kali menerbitkan buku tentang kajian geopolitik dunia dan Amerika Serikat. Menurut hasil riset dari Global Future Institute, isu Papua Barat Merdeka hanyalah satu dari sekian protokol balkanisasi Nusantara yang telah lama dirancang oleh intelijen Amerika Serikat lewat Pentagon dan Rand Corporation. Informasi ini memang sudah lama diriset, sejak tahun 2013, menyusul dukungan Inggris dan Belanda untuk OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Dua negara ini, ditambah Australia dan Amerika Serikat, adalah negara yang aktif mendukung OPM untuk melepaskan Papua Barat dari Indonesia. Mengingat ini adalah hasil riset tahun 2013, saya kira riset ini sudah kedaluarsa dan tidak jadi dieksekusi oleh intelijen Amerika Serikat. Tapi setelah saya googling tentang balkanisasi Nusantara, Global Future Institute kembali memberikan peringatan pada Indonesia tentang ancaman balkanisasi Nusantara ini di tahun 2017 silam. Kemudian di tahun 2018, GFI kembali mengingatkan tentang skenario ini. Apa itu balkanisasi Nusantara? Secara singkat, balkanisasi Nusantara adalah rencana Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya untuk memecah Indonesia menjadi 8 negara kecil-kecil yang merdeka. Istilah balkanisasi ini awalnya dipakai untuk menyebut pemecahan negara-negara di sekitar semenanjung Balkan Eropa yang semula menjadi wilayah taklukan Kesultanan Turki Osmani atau Ottoman Empire dan juga Kekaisaran Austria-Hungaria. Dua kekaisaran besar ini dipecah menjadi beberapa negara kecil-kecil seperti Turki, Syria, Irak, Lebanon, Palestina, Bulgaria, Romania, Yugoslavia, Hungaria, Austria, dan Cekoslowakia. Menurut kalian, kekuatan macam apa yang bisa memecahkan dua kekaisaran besar sepanjang abad menjadi negara kecil-kecil? Apakah kalian pikir ini terjadi secara natural? Bagaimana jika ada pihak lain yang mengendalikan ini semua? Mengingat beberapa wilayah jika bersatu dalam satu kesatuan negara yang besar, maka akan sulit bagi elit-elit globalis untuk mengambil kepentingan di wilayah-wilayah tertentu. Karena pemerintah pusat pasti akan mencegah dan menghalangi. Alasan yang sama juga diungkapkan GFI untuk balkanisasi Nusantara. Indonesia terdiri dari banyak pulau yang masing-masing memiliki potensi bisnis tersendiri dan nilainya sangat tinggi. Bila semua pulau di Nusantara bersatu, maka sulit bagi globalis untuk mengendalikan dan mengambil kepentingan di suatu wilayah. Karena pemerintah pusat di Jakarta pasti memproteksi atau menghalangi. Tetapi, jika sudah dipecah menjadi negara-negara yang lebih kecil, globalis tinggal mengkontak penguasa lokal setempat dan melakukan sekian deal kerjasama. Hal ini pernah terjadi pada lepasnya Timor Leste dari Indonesia. Bagi Timor Leste, Indonesia adalah negara penjajah yang banyak melakukan pelanggaran HAM. Akhirnya, terjadilah proses pelepasan Timor Leste dari Indonesia. Tapi setelah lepas, bukannya jadi negara maju, malah makin miskin, dan sekarang kembang kempis. Ladang minyaknya sudah mau habis dikeruk oleh negara kapitalis barat. Tapi, rakyatnya tetap hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan, bahan makanan dan sistem perbankan saja masih disuplai dari Indonesia kok. Mereka belum bisa mandiri. Tidak semanis seperti yang diimpi-impikan para pejuang separatis dan rayuan gombal negara-negara kapitalis barat. Lalu sekarang mereka bingung. Malu-malu kucing, pengen minta balik ke Indonesia, tapi maju mundur. Sukses melepaskan Timor Leste, masih ada lagi isu GAM atau Gerakan Aceh Merdeka, dan OPM atau Organisasi Papua Merdeka. GAM mungkin berhasil diredam tensinya di era Presiden Abdurrahman Wahid, tapi OPM selalu menjadi agenda tahunan yang isunya tak pernah hilang dari forum-forum internasional. Kalian ingat ketika delegasi Indonesia disentil oleh perwakilan negara-negara Pasifik
soal isu Papua di PBB, seperti contohnya waktu kemarin Indonesia disindiri oleh Vanuatu soal isu Papua. Apakah ini bukan bukti nyata bahwa isu Papua merdeka masih menjadi gorengan hangat di level forum internasional? Menurut riset GSI, Papua Barat Merdeka adalah salah satu protokol Balkanisasi Nusantara. Dalam sebuah riset yang dikeluarkan oleh RAND Corporation, yakni badan riset yang sering mensuplai data dan kajian untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon, dan RAND Corporation ini juga mendapat dukungan dana dari Pentagon loh. RAND Corporation ini menyebutkan bahwa skenario Balkanisasi Nusantara adalah sebagai berikut, yakni Indonesia harus dipecah menjadi 8 negara merdeka yang lebih kecil, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah Timor Timur. Timor Timur ini sudah lepas menjadi negara Timor Leste pada tahun 1999. Yang kedua adalah Aceh melalui GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Yang ketiga Ambon atau Maluku. Yang keempat Papua. Yang kelima Kalimantan Timur. Yang keenam Riau. Yang ketujuh Bali. Yang kedelapan sisanya tetap menjadi Indonesia. Melihat rencana Balkanisasi Nusantara ini, tidak heran kalau isu Papua Barat Merdeka selalu menjadi gorengan hangat di forum-forum internasional, supaya OPM banyak mendapatkan dukungan internasional. Sedangkan Indonesia selalu digiring sebagai negara yang banyak melakukan pelanggaran HAM di Papua, sehingga harus mau melepaskan Papua dengan tekanan internasional. Selain itu juga ada loh usaha intensif dari beberapa anggota Kongres dari Partai Demokrat Amerika Serikat kepada OPM untuk membantu proses ke arah kemerdekaan Papua sejak awal tahun 2000-an. Salah satu caranya adalah dengan merancang Undang-Undang Foreign Relations Authorization Act atau FRAA, di mana di dalam rancangan undang-undang ini spesifik memuat referensi khusus mengenai Papua. Bila rancangan undang-undang ini lolos, maka ada beberapa elemen strategis di Washington yang memang berencana untuk mendukung OPM memerdekakan Papua secara bertahap. Caranya bukan lagi dengan agresi militer seperti dulu, melainkan melalui operasi intelijen CIA. Bagaimana model operasinya? Beginilah model operasi intelijen CIA yang berhasil diriset oleh GSI. Yang pertama, adu domba antara rakyat Indonesia. Adu domba ini khusus untuk kasus OPM adalah adu domba antara rakyat, yakni aktivis-aktivis gerakan separatisme dan pendukungnya, dengan TNI atau Polri. Bila kelompok-kelompok separatis berulah, misalnya dengan membuat kerusuhan atau makar, maka TNI Polri pasti turun tangan untuk menstabilkan. Disinilah jebakan Batman itu dipasang. Yang kedua, penggorengan opini bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM. Ketika TNI atau Polri sudah turun tangan ke lapangan untuk meringkus dan menstabilkan suasana, akan ada media atau LSM asing yang teriak-teriak soal pelanggaran HAM oleh Republik Indonesia ke rakyat Papua. Tuduhan pelanggaran HAM ini kemudian dibawa ke dunia internasional. Makanya jangan heran kalau Indonesia sering disentil di forum-forum internasional sebagai pelanggaran HAM atau penindas bagi Papua. Karena tujuannya memang supaya dunia internasional itu mendukung wilayah yang mau berpisah dan menganggap Indonesia adalah pelanggar HAM yang harus diurus. Yang ketiga, ketika dukungan internasional sudah semakin banyak, maka Republik Indonesia harus mau melaksanakan referendum, yakni pemungutan suara dari wilayah yang ingin melepaskan diri, untuk menentukan apakah mau lepas menjadi negara merdeka sendiri atau tetap ikut Indonesia. Beberapa peristiwa sejarah menyatakan, bila wilayah yang ingin merdeka ini memiliki keuntungan besar untuk negara kapitalis barat atau globalis pada khususnya, maka negara itu pasti lepas dari negara induknya dan merdeka.
Contoh yang tampak adalah peristiwa balkanisasi di Kekaisaran Austria-Hungaria dan Turki Utsmani. Kemudian, contoh lainnya adalah lepasnya Timor Leste dari Indonesia, juga merdekanya Kosovo dari Serbia. Jika kita lihat kondisi politik Indonesia akhir-akhir ini, sangat marak sekali isu adu domba antar rakyat. Disusul dengan maraknya aksi demo Papua Barat Merdeka yang lebih ramai daripada tahun-tahun yang lalu. Apakah protokol balkanisasi Nusantara sudah mulai dijalankan? Sebenarnya, rekomendasi balkanisasi Nusantara oleh Rand Corporation ini sudah lama disampaikan kepada Pentagon Amerika Serikat sejak tahun 1998. Menurut riset GFI, balkanisasi Nusantara coba diteruskan oleh Presiden Barack Obama yang juga kader dari Partai Demokrat Amerika Serikat, di mana di saat masa jabatan Barack Obama, penegakan HAM menjadi isu sentral dalam pembahasan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka dan juga OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Secara formal, agenda Amerika Serikat untuk kawasan Asia Pasifik telah diutarakan oleh Amerika Serikat melalui duta besarnya, yakni Scott Marshall, yakni duta besar Indonesia di era Presiden Barack Obama, yang mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang dijadikan target dari strategi rebalancing atau penyeimbangan kembali untuk Amerika Serikat di Asia Pasifik setelah kekalahan ekonomi Amerika Serikat, terutama dari Cina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat di era Obama, yakni Leon Panetta, menyatakan bahwa 60% kekuatan militer Amerika Serikat akan dipindah ke kawasan Asia Pasifik mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2020. Koni Rahakundini Bakri, pengamat pertahanan dan militer dari Universitas Indonesia, pernah menanggapi sebagai berikut. Pergeseran kekuatan militer Amerika Serikat ke Asia Pasifik ini bukan hal yang sederhana. Bisa jadi, pada 8 tahun ke depan, perang perebutan sumber daya alam dan jalur perdagangan akan beralih ke kawasan ini. Jika Koni Rahakundini mengeluarkan pernyataan tersebut di tahun 2013, maka 8 tahun kemudian adalah tahun 2021, di mana di tahun ini Joe Biden yang sama-sama kader Partai Demokrat Amerika Serikat dan juga dekat dengan Barack Obama telah menjabat sebagai presidennya Amerika Serikat. Hal menarik lainnya adalah Joe Biden ternyata sedang mempertimbangkan untuk menunjuk Tom Donilon sebagai direktur CIA, di mana Tom Donilon ini adalah seorang diplomat veteran dan penasihat keamanan nasional pada masa Presiden Barack Obama. Kebetulan, atau sebuah pola, Donald Trump sendiri pernah menuduh CIA sebagai bagian dari konspirasi negara bayangan yang berusaha untuk merongrong kepresidenannya. Siapakah negara bayangan ini? Globaliskah? Selain itu, Joe Biden juga konon katanya sedang mempertimbangkan Michael Morrell yang merupakan wakil direktur CIA dan juga pejabat direktur badan itu 2 kali di bawah Presidenan Barack Obama untuk menjadi direktur CIA lagi. Baik Barack Obama maupun Joe Biden adalah kader-kader Partai Demokrat Amerika Serikat. Anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat juga pernah mengusulkan Undang-Undang Foreign Relations Authorization Act yang spesifik membahas tentang Papua. Bill Clinton adalah Presiden Amerika Serikat yang mendukung Kosovo Liberation Army untuk memberontak kepada negara Serbia hingga melepaskan diri dan merdeka. Bill Clinton adalah kader Partai Demokrat Amerika Serikat juga. John F. Kennedy adalah kader Partai Demokrat juga. Tapi karena mendukung Soekarno untuk mendapatkan Papua,
Ia kemudian dibunuh secara misterius. Penggantinya, yakni Lyndon B. Johnson, juga adalah kader dari Partai Demokrat. Ketika Lyndon B. Johnson menjabat sebagai presiden, operasi intelijen CIA untuk Indonesia berkedok pemberontakan G30 SPKI dijalankan. Kenapa semuanya serba Partai Demokrat? Apakah ini kebetulan atau sebuah pola? Mardigu Wowi sendiri dalam videonya pernah menyebutkan bahwa Partai Demokrat adalah partainya globalis. Bagaimana menurut kalian? Setujukah dengan pernyataan Mardigu Wowi ini? Coba tulis di kolom komentar.